Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang modul 9 tentang penyelesaian audit pada mata kuliah praktek pengauditan. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu yang pertama Nurul Fatimah Aziz dengan NIM 2204371 dan yang selanjutnya saya Ranisa Sundi Putri dengan NIM 220437175 dan yang selanjutnya yaitu Rintan dengan NIM 220437177. Baiklah, di sini yang akan menjelaskan pertama yaitu rekan saya Nurul Fatimah Aziz. Pada Nurul, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk tabel pertama, yaitu mengisi jurnal-jurnal dan jurnal-jurnal ini kita harus menyelesaikan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 2 sampai modul 8, karena jurnal ini saling berkaitan dengan modul sebelumnya. Jurnal 1 sampai jurnal ke-8 kita dapatkan dari catatan pemeriksaan modul 2. Selanjutnya, jurnal yang ke-9 sampai jurnal ke-14 kita dapatkan dari catatan pemeriksaan pada modul ketiga. Yang jurnal yang ke-15 sampai jurnal 24 itu kita dapatkan dari catatan pemeriksaan pada modul 4. Selanjutnya jurnal 25 sampai 32 kita dapatkan dari catatan pemeriksaan pada modul 5. Selanjutnya jurnal 33 sampai jurnal ke-35 kita dapatkan dari catatan pemeriksaan modul 5. Yang selanjutnya jurnal 36 sampai jurnal ke-47 kita dapatkan dari catatan pemeriksaan pada modul 7. Yang terakhir jurnal 48 sampai 54 kita dapatkan dari catatan pemeriksaan pada modul 8. Selanjutnya saya akan membahas tabel kedua, yaitu schedule prosedur penelaahan analitis neraca atau ARP 2.1, yaitu neraca bagian aset. Yang pertama ada aset lancar. Di aset lancar ada kas dan setara kas. Pada periode per audit 2018 sebesar 18.151.410 rupiah kita dapatkan dari modul 4 halaman 82. Yang kedua ada deposito berjangka sebesar 1.450.000.000 kita dapatkan dari modul 4 halaman 92. Yang ketiga dari aset lancar ada investasi jangka pendek sebesar 269.500.000.000 itu kita dapatkan dari modul 4 halaman 92. Akun berikutnya adalah piutang usaha kita dapatkan dari modul 2 halaman 23. Selanjutnya ada piutang lain-lain kita dapatkan dari modul 2 halaman 21. Setelah itu ada persediaan kita bisa dapatkan dari modul 2 halaman 48. Beban dibayar di muka bisa kita dapatkan dari modul 5 halaman 100. Total aset lancar kita dapatkan sebesar 17.817.683 rupiah. Itu kita dapatkan dari semua totalan aset lancar. Selanjutnya investasi pada entitas asosiasi pada periode tahun 2018 kita dapatkan sebesar 452.200.000 rupiah. Itu kita bisa dapatkan dari modul 6 halaman 105. Selanjutnya aset tetap, yang pertama ada harga perolehan. Pada periode 2018 kita dapatkan harga perolehan pada modul 7 halaman 114. Kemudian ada akumulasi penyusutan kita bisa dapatkan dari modul 7 halaman 114. Dan nilai buku
kita dapatkan dari pengurangan harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Dan kita dapat pada periode 2018 sebesar 6 miliar 40 juta 26.833 rupiah. Maka aset lainnya bisa kita dapatkan dari total aset lancar eh, ditambah dengan aset lainnya, jadi totalnya sebesar 23 miliar 905 juta 804.016 rupiah. Dan untuk menghitung kenaikan atau penurunan kita dapatkan dari pengurangan per audit tahun 2018 dikurang dengan per audit 2017. Dan untuk menghitung persentase yaitu dari kenaikan dan penurunan dibagi per audit 2017 dikali 100%, maka didapatkan persentasenya. Selanjutnya tabel 3 kita akan masuk ke schedule prosedur penelaahan analitis neraca atau ARP 2.2, yaitu neraca pada bagian kewajiban. Yang ada kewajiban dan ekuitas. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu yang pertama pinjaman bank dan cerukan. Pinjaman dan cerukan pada per audit 2018 itu bisa kita dapatkan dari buku 1 halaman 13 sebesar 200.407.360 rupiah. Utang usaha kita bisa dapatkan dari modul 3 halaman 60. Utang lain-lain kita bisa dapatkan dari neraca klien buku 1 halaman 13. Hutang pajak kita bisa dapatkan dari modul 8 halaman 127. Biaya yang masih harus dibayar yaitu kita bisa dapatkan dari jurnal koreksi modul 3 halaman 53. Selanjutnya ada utang bank sebesar 1.299.438.759 rupiah. Selanjutnya ada utang sewa pembiayaan, kita bisa dapatkan itu dari modul 3 halaman 117. Maka dapat total kewajiban jangka pendek itu dari semua totalan kewajiban jangka pendek dari pinjaman bank dan cerukan sampai dengan utang sewa pembiayaan. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada utang bank sebesar 10.175 juta 357.444 rupiah. Utang sewa pembiayaan kita bisa dapatkan pada modul 7 halaman 119. Dan total kewajiban jangka panjang kita bisa totalkan semua dari utang bank dan utang sewa pembiayaan. Selanjutnya kita masuk ke ekuitas. Di ekuitas itu ada modal saham dan saldo laba. Semua akun ekuitas kita bisa dapatkan dari neraca klien buku 1 halaman 13. Maka kita dapat total kewajiban dan ekuitas sebesar 23 miliar 905 juta 804.016 rupiah. Berikutnya kita masuk ke tabel 4, yaitu schedule prosedur penelaahan analitis laba rugi atau ARP 2.3. Di sini ada akun penjualan neto per audit 2018 sebesar 43 miliar 363 juta 175.000 itu didapatkan dari modul 2 halaman 38. Beban pokok penjualan kita dapatkan dari modul 3 halaman 78. Laba rugi bruto kita bisa dapatkan dari penjualan neto dikurang dengan beban pokok penjualan. Selanjutnya ada beban usaha. Kita bisa lihat di modul 8 halaman 125. Dan laba usaha kita bisa dapatkan dengan mengurangi laba bruto dikurang dengan beban usaha. Maka dapat laba usaha sebesar 7.602.99.502 rupiah. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lain-lain.
Laba laba rugi aset tetap kita dapatkan 2.529 juta. eh Laba atau rugi valuta asing kita dapatkan da- sebesar minus 61 juta, 929.491 rupiah. Beban bunga sebesar 2.110.934.415 rupiah. Maka beban layan-layan neto sebesar eh, 2.110.934.415 rupiah itu kita dapatkan dari perhitungan eh, dari dengan menjumlahkan semua pendapatan dan beban lain-lain. Eh, dan selanjutnya ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak kita dapatkan dari laba usaha dikurang dengan laba lain-lain itu. Maka dapat laba sebelum pajak sebesar 5.430.956.978 rupiah. Dan selanjutnya ada beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan kita bisa lihat dari neraca klien buku 1 halaman 14. Dan terakhir ada laba neto. Laba neto kita bisa dapatkan dari uh, uh, laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Maka per audit 2018 kita bisa dapatkan laba neto sebesar 4.356.709.086 rupiah. Dan untuk penurunan dan kenaikan itu kita bisa dapatkan dari per audit 2018 dikurangi dengan per audit 2017. Dan untuk persentase kita bisa dapatkan dari kenaikan atau penurunan dibagi dengan per audit 2017 dikali 100%. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rensa. Baiklah, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 5, yaitu neraca. Pada neraca terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas. Di sini total pada aset lancar pada tahun 2018 yaitu sebesar 17.406.817.683.000. Dan total pada aset tidak lancar yaitu sebesar 6.486.986.333 rupiah. Dan selanjutnya itu kewajiban itu terbagi atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada kewajiban jangka pendek pada tahun 2018 totalnya itu sekitar 3.914.777.152.000 rupiah. Dan kewajiban jangka panjang mendapatkan total pada tahun 2018 yaitu 10.171.517.244 rupiah. Dan ditotalkan kewajiban jangka panjang, total kewajiban yaitu total kewajiban jangka panjang dijumlahkan dengan total kewajiban jangka pendek, yaitu jika ditotalkan mendapatkan 14.051.732.556 rupiah. Dan selanjutnya itu ekuitas. Ekuitas mendapatkan total yaitu 9.854.071.420 rupiah. Dan jika ditotalkan kewajiban dan ekuitas
mendapatkan total 23.905.804.016 rupiah. Begitu juga dengan jumlah total aset, jika ditotalkan antara aset tidak lancar dan aset lancar, yaitu sekitar 23.905.804.016 rupiah. Selanjutnya yaitu pada tabel 6, yaitu laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017. Laporan laba rugi ini didapatkan dari pengerjaan modul sebelumnya, yaitu ARP. Pada laporan laba rugi terdapat pendapatan usaha neto yang didapatkan dari pengerjaan ARP sebelumnya. Dan untuk mendapatkan laba bruto, pendapatan usaha neto dikurangi dengan beban pokok usaha, yaitu didapatlah angka 10.183.077.041 rupiah. Dan selanjutnya yaitu beban usaha. Beban usaha didapatkan dari pengerjaan ARP sebelumnya, yaitu dengan total 2.580.084.839 rupiah. Dan untuk mendapatkan laba usaha, laba bruto dikurangi dengan beban usaha dan didapatlah 7.602.992.502 rupiah. Selanjutnya yaitu pendapatan bebas dan lain-lain yang berisikan tentang keuntungan selisih kurs, keuntungan aset tetap, pendapatan bunga, beban bunga, dan lain-lain neto. Didapatkanlah laba sebelum pajak yaitu sebesar 5.430.956.978 rupiah. Dan lalu beban pajak penghasilan sebesar 1.074.877.892.000 rupiah. Untuk mencari laba neto, laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Didapatkanlah laba neto sebesar 4.356.079.086 rupiah. Selanjutnya yaitu pada tabel 7 tentang laporan perubahan ekuitas. Pada saldo laba tahun 2016, laporan angka ini didapatkan pada laporan saldo laba PT Subus pada buku 1 halaman 14. Saldo laba tanggal 31 Desember 2016 yaitu 1.761.040.864 rupiah. Sedangkan pada saldo awal 2017 merupakan sama dengan saldo akhir pada tahun 2016. Di sini laba neto didapatkan yaitu sebesar 1.458.731.470 rupiah. Dan didapatkanlah saldo pada tanggal 31 Desember 2017 merupakan penjumlahan dari saldo 31 Desember 2016 dijumlahkan dengan laba neto. Didapatkan 3.219.772.334 rupiah. Dan pada pengerjaan schedule sebelumnya, laba neto juga didapatkan sebesar 4.359.079.086 rupiah. Dan didapatkanlah yaitu saldo 31 Desember 2018 sebesar 7.575.851.420 rupiah. Dan modal saham pada tiap tahunnya sama yaitu sebesar 2.220 juta rupiah. Selanjutnya pada tabel 8 yaitu tentang laporan arus kas. Pada laporan arus kas terdapat tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas ini didapat dari schedule sebelumnya seperti pengerjaan modul pada ARP yang sudah dijelaskan. Pada yang pertama yaitu tentang arus kas dari aktivitas operasi.
yang berisikan penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2018 sebesar 39 miliar 64 juta 83.058 rupiah. Dan pembayaran kas kepada pemasok sebesar 32 juta 265 juta 32 miliar 265 juta 986.289 rupiah. Dikurangi dengan pembayaran kas kepada karyawan dan lain-lain sebesar 71 miliar 252 juta 791.254 rupiah. Didapatkanlah arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu dengan total 77 juta 278.993 rupiah. Yang selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi yang berisikan tentang pembayaran untuk pembelian aset tetap sebesar 2.180.824.833 rupiah. Didapatkanlah arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 2.108.824.833 rupiah. Yang selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan yang berisikan tentang pembayaran kembali pinjaman bank sebesar 1.940.004.800 rupiah dan sewa pembiayaan sebesar 58.882.000 dan didapatkanlah arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan yaitu totalnya sebesar 1.881.122.800 rupiah. Penurunan dan kenaikan neto kas didapatkan dari penjumlahan antara aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Didapatkanlah total sebesar minus 150.423.940 rupiah. Kas dan setara kas awal tahun didapatkan 67.695.350 rupiah dan kas dan setara kas akhir tahun didapatkan nilai 18.191.410 rupiah. Kas dan setara kas ini didapatkan dari schedule sebelumnya yaitu pada neraca. Dan yang terakhir yaitu transaksi non-kas yang berisikan perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan sebesar total 110.015.833 rupiah. Yang selanjutnya itu pada tabel 9 tentang informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Jumlah transaksi atau saldo akun dalam bagian ini diungkapkan dalam rupiah kecuali dijelaskan lain. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang kas dan setara kas. Pada kas dan setara kas ini terdapat empat bagian yaitu kas besar, kas kecil, bank CAB, dan bank Lopo. Pada tahun 2018, angka-angka ini didapatkan dari buku 2 halaman 82. Sedangkan pada tahun 2017, angka-angka didapatkan dari buku 1 halaman 222. Total pada kas dan setara kas pada tahun 2018 yaitu 18.191.410 rupiah. Dan pada tahun 2017 terdapat total dengan 67.695.350 rupiah. Selanjutnya itu yang kedua, aset lancar yang dibatasi penggunaannya yang berisikan tentang PT Bank CAB Jakarta. Pada tahun 2018, nilai dan angka-angka ini didapatkan pada buku 2 halaman 92, dan sedangkan pada tahun 2017, angka ini didapatkan dari buku 1 halaman 222. Pada tahun 2018, terdapat aset lancar yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank CAB yaitu 1.450.000.000 dan pada tahun 2017 terdapat 1 miliar. Suku bunga per tahun 2,5% pada tahun 2018 dan 8% pada tahun 2017 untuk deposito berjangka dalam mata uang rupiah memiliki jatuh tempo 3 bulan. Dan 1% pada tahun 2018 dan 6% pada tahun 2017. Untuk deposito berjangka dalam mata uang dolar yaitu jatuh tempo 3 tahun. Jatuh tempo 3 bulan.
Baiklah, sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rintan. Pada Rintan, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan pada nomor 3, yaitu investasi pada saham. Ya, di sini terdapat antara saham yang diperdagangkan PT Gudang Jakarta, PT Garam Jakarta. Angka-angka ini didapat pada buku-buku yang buku 2 halaman 93 pada tahun 2018 yang berjumlah 269.500. Yang keempat, piutang usaha. Piutang usaha pada pihak ketiga, yaitu manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat tertagih sehingga penyisihan piutang ragu-ragu nihil. Pada angka 2018 ini berjumlah 12.187.673.240 rupiah didapat pada buku 2 halaman 161. Sedangkan pada tahun 2017 8.497.922.298 rupiah didapat pada buku 1. Yang kelima yaitu persediaan. Ada barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, bahan pembantu. Pada angka 2018 terdapat sejumlah 2.721.278.700 rupiah didapat pada buku 2 halaman 151. Perusahaan mendapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi, adapun dividen tersebut dapat dirinci sebagai berikut, yaitu ada PT PUH dan PT Piklet. Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal. Yang keenam, investasi pada entitas asosiasi, ada PT PUH dan PT Piklet. Di sini terdapat pada tahun 2018 sejumlah 425.200.000 rupiah didapat pada buku 2 halaman 151. Perusahaan mendapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi, adapun dividen tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Pada tahun 2018, 20 juta pada PT PUH, 16 juta pada PT Piklet, sejumlah 36 juta. Ini didapat pada buku 1 halaman 153. Pada aset tetap ada nilai perolehan. Nilai perolehan ini didapat pada buku 1 halaman 152. Sejumlah saldo akhirnya berjumlah 188.881.000. Lanjutannya ada akumulasi penyusutan dan nilai buku. Ini juga didapat pada halaman 152 dengan saldo akhirnya 87.810.800 rupiah dan pada nilai bukunya sejumlah pada tahun 2017 ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan dan peralatan kantor. Beban penyusutan yang dibebankan dalam beban pokok produksi dan beban usaha masing-masing sebesar 209.500.000 rupiah dan 354.691.800 rupiah untuk tahun 2018 dan sebesar 109.500.000 dan 116.727.800 rupiah untuk tahun 2017. Aset tetap dijamin dengan asuransi kerugian kecuali kendaraan bermotor dengan asuransi Alloris. Nilai jaminan sebesar 3 miliar untuk tahun 2018 dan 1 miliar untuk tahun 2017. Perusahaan berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi dan resiko tersebut. Selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha pada pihak ketiga
pada tahun 2018 didapat pada buku 2 halaman 60 senilai 1.276.926.100 rupiah. Pada tahun 2017 didapat pada buku 1 halaman 223 senilai 1.068.203.500 rupiah. Selanjutnya ada perpajakan. Perpajakan yang pertama yaitu utang pajak terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25 atau 29, pajak pertambahan nilai dengan jumlah pada tahun 2018 Rp648.965.895 dan pada tahun 2017 berjumlah Rp133.753.747 didapat pada buku 2 halaman 127 untuk 2018, sedangkan untuk tahun 2017 didapat pada buku 1 halaman 16. Tabel selanjutnya yaitu tabel 12. Yang kedua yaitu perhitungan pajak penghasilan, rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku sebagai berikut. Pada tahun 2018, angkanya diperoleh dari buku 1 halaman 173 dan pada tahun 2017 angkanya diperoleh pada buku 1 halaman 224 dengan hasil utang pajak pasal 25 berjumlah Rp652.627.892 dan pada tahun 2017 berjumlah Rp110.881.200. Yang ketiga ada beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan, pajak penghasilan final berjumlah 3.200.000 dan pajak penghasilan non final berjumlah 1.074.877.892 rupiah. Dan pada tahun 2017 berjumlah 437.336.772 rupiah. Berdasarkan self-assessment sistem, perusahaan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kantor pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal laporan. Setelah itu, pada tabel 13 yang selanjutnya ada 10 utang bank. Utang bank yang pertama, pada tahun 2018 didapat dari buku 2 halaman 142 dan tahun 2017 terdapat pada buku 1 halaman 223. Untuk PT Bank CAB pada utang jangka pendek sejumlah 1.499.438.759 rupiah. Untuk utang bank jangka panjang pada tahun 2018 terdapat senilai 10.175.357.444 rupiah dan berjumlah pada tahun 2018 11.474.796 rupiah 203 rupiah. Pada tahun 2017 berjumlah 9.656.807 rupiah. Baiklah, saya akan melanjutkan yang pada nomor 10, utang bank. Beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk tahun 2018 dan tahun 2017 masing-masing sebesar Rp2.101.607.415 rupiah
dan pada tahun 2017 Rp1.886.400.000. Yang ke-11 ada modal saham, ada PT SWAT, PT TAPE, dan Ibu Melinda. Pada PT SWAT berjumlah 500 lembar saham, pada PT TAPE berjumlah 450 lembar saham, dan Ibu Melinda 50 lembar saham, dan jumlahnya ada 1.000 lembar saham. Untuk persentase pemilikannya pada PT SWAT 50%, PT TAPE 45%, Ibu Melinda 5%, dan berjumlah 100%. Dengan nilai nominal berjumlah 2.220.000.000 rupiah. Ini didapat pada buku 2 halaman 140 pada persentasenya didapat pada halaman 17 pada buku 1. Yang ke-12 ada beban pokok penjualan didapat pada buku 2 halaman 155 dengan jumlah beban pokok penjualan pada tahun 2018 $33.179.959 rupiah, dan pada tahun 2017 $24.883.531.468 rupiah. Selanjutnya ada beban usaha, di mana di sini ada gaji, kesejahteraan karyawan, iklan, beban perjalanan, imbalan jasa konsultan, premi asuransi, representasi dan jamuan, sumbangan, alat tulis dan biaya kantor, pos, telepon dan komunikasi, listrik dan air, penyusutan, piutang tak tertagih, sewa, beban bank, dan lain-lain. Angka-angka ini pada tahun 2018 didapat pada buku 2 halaman 125 dan pada tahun 2017 didapat pada buku 1 halaman 16 dengan berjumlah 2.584.539 rupiah, dan pada tahun 2017 $100.058.957.340 rupiah. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 6, yaitu tentang modul 9, penyelesaian praktikum audit. Jika ada salah, kami mohon maaf. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.